Kemalasan adalah anugerah yang paling alamiah bagi kehidupan manusia. Hai Sobat Pena, kembali lagi di channel YouTube Pecinta Pena. Saatnya kita keliling dunia dengan pena. Di video kali ini aku bakalan bahas buku yang dari judulnya aja udah menarik banget, yaitu Malas Tapi Sukses. Ini dia bukunya, dan ini deskripsinya. Kita tentu tahu bahwasannya kemalasan selalu berbanding terbalik dengan kesuksesan. Setidaknya itulah yang diajarkan oleh para orang tua dan guru kita sejak dulu. Tapi anehnya, buku ini malah menentang keyakinan tersebut. Fred Gretzky atau Fred Gretzky, mohon maaf kalau salah. Penulis buku ini menyatakan bahwasannya kemalasan adalah anugerah yang paling alamiah bagi kehidupan manusia dan bahkan mengandung kekuatan yang luar biasa. Secara belak-belakan, beliau juga mengatakan bahwa pernyataan tentang kesuksesan yang lahir dari kerja keras hanyalah mitos belaka. Justru sebaliknya, satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan adalah menghindari pekerjaan. Wow, untuk mendukung argumentasinya, penulis menyajikan berbagai teori ilmiah, kisah hidup para tokoh dunia, dan juga nasihat bijak dari berbagai pandangan. Selain itu, beliau juga menyajikan kisah hidupnya yang pada awalnya juga mempercayai tentang pernyataan kerja keras adalah faktor utama kesuksesan. Beliau pernah melawan rasa malas, melawan keinginan untuk mencari kesenangan, melawan kecenderungan beristirahat, dan lain sebagainya. Tapi sekarang beliau sama sekali tidak mempercayai hal tersebut. Keyakinan itu bahkan menjadi satu-satunya hal yang paling beliau tentang. Karena itulah menurutnya ia sekarang menjadi pembisnis yang sukses dan bahagia. Penasaran gimana cerita lengkapnya sampai penulis bisa menentang keyakinan yang legend itu? Apa saja landasan yang digunakan untuk mendukung argumentasinya, dan malas jenis apa yang katanya bisa melahirkan kesuksesan sejati? Kalian akan menemukan jawabannya di buku ini. Dan harus dibaca sampai akhir, karena beberapa pembaca malah ingin mengulanginya lagi sampai isi dari buku ini tertanam di dalam hati. Aku lega banget akhirnya bisa menyelesaikan buku kontroversial ini. Tak terhitung berapa kali aku mengerutkan dahi, geleng-geleng kepala, berpikir keras, dan juga angguk-angguk kepala sok paham. Terlepas dari berbagai pendapat yang tidak biasa di dalam buku ini, kita juga akan menemukan beberapa statement yang kita sering rasakan dan juga pikirkan. Pada akhirnya, aku tidak bisa memungkiri bahwasannya ada banyak kebenaran di dalam buku ini. Penulis meyakinkan dalam buku ini bahwasannya kecenderungan menghindari kerja dan juga beristirahat sebanyak mungkin bukanlah sebuah kesalahan. Kegagalan tidak perlu dianggap sebagai sebuah keburukan, dan mengikuti kebahagiaan tertinggi dari diri sendiri bukanlah sebuah kejahatan, tentunya selama kita tidak merugikan orang lain. Aku sangat mengapresiasi buku yang kurasa membutuhkan banyak effort dalam menyelesaikannya ini. Tema yang dibahas bukan hanya fokus kepada bagaimana malas itu bisa lebih kuat daripada kerja keras, tetapi bagaimana kita menemukan kebahagiaan tertinggi dalam hidup kita, dan juga bagaimana mengatasi masalah pribadi dan sosial. Penulis juga mengkritik tegas tentang sistem pendidikan modern dan juga kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak pernah menemukan solusi dalam mengatasi masalah sosial. Aku cukup yakin bahwasannya untuk menulis hal tersebut dibutuhkan riset yang dalam. Oh iya, aku juga suka banget sama ilustrasi dalam buku ini. Ilustrasinya dibuat seperti hidup dan berkomunikasi aktif dengan tulisan dalam buku ini. Ikon utamanya adalah tempat tidur gantung yang memang sangat disukai oleh penulis. Tapi ilustratornya sangat mahir dalam mengembangkan gambar-gambar ini menjadi gambar-gambar lain yang saling terkait. Aku bahkan beberapa kali lebih fokus kepada ilustrasinya dibanding kepada tulisannya karena emang seunik itu. Contohnya kalian bisa lihat di halaman 194. Di sini ada dua orang yang lagi bersantai di tempat tidur gantung. Terus yang satunya disuruh buat kerja dan dia langsung kaget gitu. Terus ada satunya lagi dengan santainya bilang, "Santai Maynard,
itu cuma mimpi buruk. Kita aman di tempat tidur gantung ini. Gambar ini tuh bikin aku ngakak karena itu bener-bener relate banget sama kaum-kaum rebahan. Kalau mereka lagi rebahan, terus ada yang ganggu gitu ya, nyuruh kerja atau nyuruh apa, oh gimana ya, gitu gemes banget gitu kan. Kayak ada yang sakit tapi tidak berdarah gitu ya. No, God, please, no, no. Aku rekomendasikan buku ini untuk kalian semua para kaum rebahan dimanapun kalian berada. Semoga buku ini bisa mencerahkan kalian seperti buku ini mencerahkan banyak pembacanya sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Komen di bawah apakah kalian pernah juga membaca buku seperti ini? Atau kalian juga bisa kasih rekomendasi buku motivasi yang pernah kalian baca dan kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Raih mimpi dengan cinta. Salam Sobat Pena.